Halo guys, balik lagi bersama aku Daniel Girsang. Oke, jadi di video kali ini aku akan berbagi informasi, berbagi pengalaman, berbagi cerita ke teman-teman semua yang mau berangkat ke Jepang soal rasa bersyukur ketika bekerja di Jepang. Aku sangat-sangat bersyukur ya teman-teman. Karena apa? Karena ya aku bukan lahir dari orang yang berada, aku lahir dari orang yang sederhana, aku lahir dari orang yang kelas menengah. Hal-hal yang paling aku syukuri di Jepang itu teman-teman, yang pertama itu adalah bisa bantu keluarga dalam hal materi maupun pengetahuan, mungkin ya pengetahuan atau wawasan kita yang udah bertambah gitu, atau dari pengalaman kita seperti itu ya teman-teman. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah kita jadi lebih disiplin. Teman-teman juga tahu kan gimana kedisiplinan kerja di Jepang ini, yang dalam konteks waktu maupun maupun keseriusan dalam bekerja maupun profesional kerja, seperti itu ya teman-teman. Jadi banyak yang aku pelajari di Jepang ini sehingga aku bisa menerapkan diriku jadi lebih disiplin lagi dibandingkan daripada yang aku waktu di Indonesia, seperti itu teman-teman. Jadi aku di Jepang ini udah hampir 3 tahun ya, 2 tahun 4 bulan lah aku di Jepang ini sekarang teman-teman. Jadi aku rasa aku udah lebih disiplin dari aku sebelumnya, seperti itu teman-teman. Oke, terus yang selanjutnya itu adalah aku lebih mandiri. Kenapa aku bilang aku lebih mandiri? Karena dulu waktu tinggal sama orang tua di Indonesia, ya namanya juga kita tinggal sama orang tua kan, yang pasti masih dimasakin, seperti itu teman-teman, masih dimasakin. Terus kita lama-lama bangun gitu kan, bangkong kalau dibilang kayak gitu teman-teman. Jadi semenjak aku di Jepang, aku jadi lebih cepat bangun pagi, aku jarang begadang, seperti itu teman-teman. Jadi jam 5 atau jam 5 lewat aku udah bangun, terus siapin bekal untuk berangkat kerja, seperti itu teman-teman. Karena aku berangkat kerja itu jam 6 lewat 10 atau jam 6 lewat 20, kayak gitu teman-teman. Jadi aku lebih mandiri, apa-apa aku harus bisa sendiri tanpa orang tua, kayak gitu teman-teman. Karena aku kebetulan juga tinggal di sini sendiri dan aku orang pertama dari luar di perusahaan ini. Gak ada dari Vietnam, gak ada dari Filipina, gak ada dari negara manapun, cuman aku doang yang itu dari Indonesia. Dan teman-teman kerjaku dan juga bos aku itu orang Jepang ya teman-teman, seperti itu. Terus yang selanjutnya itu adalah di Jepang ini keamanan sangat tinggi teman-teman. Jadi terbilang negara Jepang ini adalah negara yang aman. Ini juga salah satu hal yang aku syukuri. Kenapa gitu teman-teman? Yang kita tahu juga Indonesia kan tahun lalu itu ada dibilang bencana enggak sih? Ada masalah ya kan, kayak demo atau apa gitu. Bencana alam juga ada kan baru-baru ini di Sumatera maupun di Aceh. Bukan aku mengelak dari musibah gitu, bukan. Jadi ibaratnya karena kita di negara yang aman, jadi aku bersyukur gitu loh. Seperti itu teman-teman. Tapi syukurnya juga orang tuaku sehat-sehat aja. Terus soal begal ataupun jambret ataupun kriminal-kriminal yang lain lah teman-teman, itu terbilang kecil di sini. Nggak ada dibilang bukan ya, terbilang kecil lah gitu teman-teman. Beda jauh lah sama negara kita kan di Indonesia. Terus yang selanjutnya itu adalah belajar bahasa Jepang gratis dari orang Jepangnya langsung teman-teman. Jadi kebetulan teman kerja aku itu di Jepang orangnya baik-baik, dan kalau kita ngobrol gitu kan, terus ada yang salah dengan bahasa Jepang kita, jadi si seniorku ini perbaikin gitu. Itu salah loh, jadi cara pemakaiannya kayak gini gitu, atau artinya kayak gini gitu teman-teman. Jadi kalau kita memang betul-betul niat belajar bahasa Jepang, kita bisa mencapai level N1. Kalau di bahasa Jepang itu ya, di JLPT ya, kita bisa capai N1 kalau kita memang benar-benar niat gitu teman-teman.
Semuanya ada di sini, kayak kanji juga ada, banyak ditulis di pinggir-pinggir jalan gitu atau di kota-kota gitu teman-teman. Tinggal sekitarnya mau serius nggak gitu. Seperti itu teman-teman ya. Terus yang selanjutnya itu adalah mental kita jadi lebih kuat. Karena apa? Kebetulan aku kerja di lapangan yang kebetulan itu orang-orangnya keras-keras ya. Orang-orangnya tangguh-tangguh lah dibilang kan, karena namanya juga kerjaan-kerjaan yang memakai tenaga gitu ya teman-teman. Kuli lah gitu, kuli. Kenapa aku bilang mental jadi lebih kuat? Jadi orang Jepang ini, yang kita tahu orang Jepang ini adalah orang yang serius bekerja gitu, nggak main-main gitu, profesional kerjanya tinggi. Jadi kalau kita berbuat kesalahan gitu, mereka nggak pandang bulu. Bukan karena kita orang luar gitu, karena sesama mereka juga kayak gitu teman-teman. Kalau ada yang buat salah gitu dimarahin gitu. Jadinya kita lebih dewasa, lebih profesional gitu. Mental kita juga jadi lebih kuat. Kalau dimarahin nggak langsung ciut kayak gitu teman-teman. Itu hal-hal yang aku syukuri selama aku di Jepang. Terus yang selanjutnya itu adalah kita bisa jalan-jalan ke kota-kota besar seperti Tokyo, Osaka. Yang kita tahu kota-kota ini adalah kota-kota yang terkenal gitu kan teman-teman. Kalau kita ada tabungan gitu kan, kita tabung-tabung dari gaji kita kumpul-kumpulin, kita hemat-hemat, kita bisa jalan-jalan ke kota besar seperti di Tokyo, ke Osaka, ke Kyoto, kayak gitu teman-teman. Oke teman-teman, jadi kurang lebih itu dia cerita hari ini atau informasi hari ini buat teman-teman semua. Hal-hal yang aku syukuri selama aku di Jepang, seperti itu teman-teman. Ini sangat-sangatlah merubah hidupku dari yang akunya kurang disiplin mungkin, atau yang dulunya kurang mandiri mungkin sekarang jadi lebih baik, seperti itu teman-teman. Jadi bukan hanya soal uang gitu loh, kita merantau ke Jepang ini banyak hal yang bisa merubah kehidupan kita teman-teman, seperti itu. Oke, mungkin sekian video hari ini. Mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat buat teman-teman, atau mungkin jadi motivasi, atau mungkin jadi pembelajaran buat teman-teman, atau mungkin jadi informasi buat teman-teman. Bisa like, komen, dan subscribe, atau ada yang mau ditanyakan bisa tanyakan di kolom komentar. Sampai jumpa di video aku berikutnya. Sampai jumpa.